Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum untuk mulai ke sesi selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, terus teman-teman sudah mau mendaftar ke pamflet yang sudah saya tempel, kemudian sudah mau juga ikut wawancara. Jadi selamat untuk 4 orang ini yang berhasil lolos dan menjadi anggota untuk konseling kelompok kali ini. Aplaus. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya itu Novel Raka Kusuma, sarjana pendidikan dan magister pendidikan. Di sini saya berperan sebagai guru BK dan juga sebagai pemimpin kelompok. Jadi teman-teman di sini juga menjadi anggota kelompok dan saya pemimpinnya. Gunanya nanti saya yang memfasilitasi kalian dalam kalian berpendapat, dalam kalian itu mengutarakan permasalahan kalian. Saya yang istilahnya memfasilitasi dan saya yang memberi dorongan serta memberi arahan kepada kalian. Seperti itu. Sebelumnya ada pantun nih yang kemarin sudah beberapa kali saya sampaikan. Pantunnya itu apa ya? Sebentar saya lupa. Apa ya? Mungkin pantunnya itu Pak Kemal dikejar kuyang. Cakep. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Sebelumnya sayang. Oke, sebelumnya di mungkin sebelah kiri saya dulu. Siapa namanya? Lailatul Farkiyah, biasanya dipanggil Tila. Diingat-ingat ya teman-teman, kalian bertiga. Ya. Oke, yang sebelahnya? Fani Dewartika dipanggil Fani. Oke, diingat lagi. Kalau saya Deviner Aini dipanggil Devi. Oke. Saya Vinka Aurelia dipanggil Vinky. Halo semuanya. Halo. Saya Raka, bisa dipanggil Pak atau Mas. Oke? Oke, Baik, Pak. sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin ada beberapa kayak ya semacam apa? Lihatin apa teman-teman? Nggak ada ya? Enggak ada. Oke. Ada beberapa kayak mungkin permainan agar kalian itu lebih dekat satu sama lain ya. Permainannya itu simple aja. Apa Mungkin tuh? apa? Apa itu permainannya? Permainannya kayak misalkan nih, tadi kan sudah perkenalan. Hmm. Mbak Devi ya menyebutin yang ini, yang kerudung krem. Nama belakangnya tadi siapa? Oke, kemudian nanti Mbak Fani menyebutin siapa yang ke Mbak Pinky. Jadi pahami nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa Pak. Udah lupa. Lupa. Oh, pernah ada permainan kayak gini? Enggak, sekarang Udah udah lupa. lupa namanya. Namanya udah Kan yang di lupa. belakang kan tadi. Aku yang lupa. Belakangnya udah lupa. Ya udah, Apa benar. boleh perkenalan mulai dari awal? Boleh, silakan Mbak Ila untuk pertama. Nama saya Lailatul Farkiyah, biasanya dipanggil Ila. Oke. Saya Fani Dewartika dipanggilnya Fani. Nama Lanjut. saya Deviner Aini, dipanggilnya Devi. Lanjut. Saya Vinka Aurelia biasa dipanggil Vinky. Kalau saya Novel Raka Kusuma, dia dipanggil Kevin. Enggak bercanda Raka. Oke, serius ya. Langsung ke permainannya. Untuk Mbak Ila sebelah kanan Mbak Ila, nama belakangnya siapa? Pak Kusuma. Oh, terima kasih Mbak Ila sudah ingat. Betul Mbak Fani. Sebelah kiri Mbak Fani itu siapa? Aini. Aini, bener? Ya, benar. Oke. Mbak Devi sebelah Aduh. kirinya siapa Mbak Devi? Kiri. Iya. Pinky Aurelia. Aurelia. Siapa Mbak Pinky? Aurelia. 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 Iya. Oke, bener Mbak Pinky. Benar. Mbak Pinky, depannya Mbak Pinky, namanya siapa? Loh, nggak ada. Oh, nggak ada. Depan. Depan, nggak ada. Nggak ada. Oh ya, berarti konsentrasi Mbak Pinky. Oke, terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Sebelumnya kalian berempat ini apakah sudah tahu tentang bimbingan kelompok? Belum. Kalau bimbingan belum.
Belum. bimbingan kelompok. Iya. Maksudnya konseling kelompok. Oh, Maaf. iya. Ya. Konseling kelompok, apakah teman-teman sudah tahu atau ngerti apa itu konseling Baru kelompok? pertama kali ini sih bapak saya kalau konseling kelompok. Baru pertama kali. Iya. Kalau konseling udah pernah, Iya. tapi konseling kelompok belum tahu. Oh. Kalau konseling sendiri itu seperti apa Mbak Fani? Ya kayak apa namanya curhatan gitu sama konselor, tapi yang menyelesaikan permasalahannya itu dari diri kita sendiri. Kayak Oke. gitu sih. Kalau dari Mbak Ila? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Mbak Winky? Belum pernah. Waduh, aman ya. Mbak Devi? Sama belum pernah. Ini baru pertama kali bapak. Seperti itu ya. Jadi saya jelaskan lebih enak lagi yang didengar. Konseling kelompok adalah proses bantuan dari konselor terhadap konseli yang dilakukan secara dinamika kelompok penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Jadi bedanya untuk konseling individu terletak kalau individu dia itu akan memecahkan masalah sesuai dengan kekuatan dari individu, tapi kalau misalkan dari konseling kelompok kita berempat memiliki aspek kekuatan dan sebagainya untuk bisa saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan kelompok itu sendiri. Ada apa Mbak Fani? Ada apa? Enggak. Enggak ada. Oke, lanjut ya. Jadi dari kemudian saya jelaskan lagi, saya adalah sebagai pemimpin kelompok atau konselornya, kemudian kalian berempat sebagai anggota kelompok. Tugas dari pemimpin kelompok adalah mengatur jalannya dinamika kelompok konseling, kemudian dari anggota adalah sebisa mungkin anggota mampu untuk terbuka terkait permasalahannya. By the way, kalian ini antar teman-teman atau antar ini satu kelas atau terus beda-beda? Kayaknya sih beda. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat juga. Iya. Oh, berarti kalian di kelas mulu ya. Bapak ini kenapa? Nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke, jadi untuk mungkin ada masalah nggak pribadi dari satu kelompok ini? Masalah pribadi? Nggak Ada ya. ada. Jadi kemungkinan kalian bisa dekat dan bisa berteman sangat besar ya. Oke. Kemungkinan bertemannya Bapak nih. Kayaknya Oke. sih iya. Ya, Kan sering itu nanti. sering ngobrol ya. Iya. Oke, jadi mungkin dari saya seperti itu, mungkin terkait informasi tentang bimbingan konseling. Dan sekarang maksudnya konseling kelompok. Maaf, dari tadi kebelibet aja bimbingan mulu. Karena tadi saya lagi bimbingan sama siswa yang lain seperti Oh, itu, makanya iya. seperti ini. Iya. Jadi sudah ada nggak pandangan dari kalian terkait tujuan keberhasilan kalian untuk ikut konseling kelompok ini seperti apa? Saya mau tahu pendapatnya dari Mbak Devi dulu, kayaknya aktif dari tadi. Kalau dari saya ya, tujuan ikut konseling ini. Nah, tadi kan udah Bapak sebar tuh pamflet. Itu udah termasuk permasalahan saya. Jadi kayak cocok untuk permasalahan saya. Jadi saya berminat untuk ikut konseling ini agar bisa menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan yang Bapak sebarkan di pamflet itu. Oke. Iya. Baik. Panjang sekali ya Mbak Devi. Iya, oleh intinya ingin menyelesaikan. Oke. Iya. Untuk Mbak Fani sendiri, Kalau dari saya sendiri ingin menyelesaikan permasalahan bersama teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama sih. oke. Permasalahannya sama, pengen tahu ya Iya. permasalahan seperti apa. Kalau Mbak Pinky, Apa tadi? nggak konsentrasi udah. Terpaksa. Apa? Iya. Tujuan keberhasilan Mbak Pinky dalam konseling kelompok ini seperti apa? Menyelesaikan masalah. Oh, simple. Iya. Simpel. Ya pokoknya kayak mencapai apa yang disebar di pamflet itu kan masalah ya udah pengen menyelesaikan masalah itu. Cocok gitu. Oke. Untuk Mbak Ila sendiri seperti apa? Ya, menyelesaikan masalah saya. Oke, semuanya intinya itu menyelesaikan masalah ya. Iya. Cuman kepengen menyelesaikannya secara sama-sama gitu. Iya. Karena belum pernah ya satu sama lain. Siap. Oke. Mungkin dari pertemuan kita, apakah kalian bersedia dan komitmen untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Atau mungkin ada yang nggak sreg nih terkait konseling kelompok, bisa diutarakan alasannya. Untuk Mbak Devi sendiri, Mau izin bertanya Bapak nih. boleh. Dari ini kan saya cukup antara bersedia atau tidak, karena saya takut nanti saya saat bercerita
nanti takut nanti teman-teman cerita keluar gitu Bapak. Oke, baik, saya tampung dulu ya Mbak Devi. Iya. Ada pertanyaan lagi? Semuanya untuk Mbak Ila, apakah bersedia untuk melanjutkan? Iya, bersedia. Oke, untuk Mbak Fani, Bersedia. alasannya seperti apa Mbak Fani? Kalau bersedia? Ya karena biar biar bersama-sama menyelesaikan permasalahan tadi dulu Mas Raka, biar cepat-cepat gitu ya. Cepat ya, cepat. Oke, terima kasih Mbak Fani atas alasannya. Untuk Mbak Pinky, Bersedia. sedia? Alasannya ada? Untuk mencapai keberhasilan tadi. Oke, baik. Oke, dari pertanyaan Mbak Devi nanti Ya. akan dijawab di pertemuan, maksudnya di sesi selanjutnya. Jadi kalian komitmen ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya harap keputusan kalian dan pilihan kalian bisa komitmen dalam konseling kelompok hari ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan namanya konseling kelompok, nggak enak kalau nggak bicara tentang aturan, kemudian nggak enak tentang bicara tentang gimana sih rumah yang enak biar ada aturannya itu biar kita itu nyaman dalam konseling kelompok seperti pertanyaan Mbak Devi tadi. Baik, yang pertama yaitu mungkin tipe pertemuan kelompok atau konseling kelompok secara terbuka atau tertutup. Saya jelaskan dulu ya. Enggak dengar. Ya. Konseling terbuka memiliki kelebihan. Yang pertama, konseling terbuka kalian bebas nih kalau misalkan kalian ada permasalahan sudah selesai, kalian bisa keluar tanpa menunggu 3 orang yang belum selesai permasalahannya. Itu kelebihan dari konseling terbuka. Kemudian ada lagi kalau semisal ada beberapa teman yang kalian ikut atau bestie kalian yang di kelas itu ikut, boleh masuk ke konseling terbuka karena ini merupakan kelompok terbuka. Itu kelebihannya. Tapi kekurangan dari konseling terbuka, konseling kelompok terbuka itu terletak pada kalian nanti susah beradaptasi satu sama lain. Jadi misalkan 4 ini sudah klop, tiba-tiba ada yang masuk, bisa, oke. Selanjutnya tiba-tiba ada yang masuk, terus kalian juga adaptasi lagi. Saya ngulang lagi terkait konseling kelompok itu seperti apa. Itu kelemahan dari konseling kelompok secara terbuka. Bisa ada gambaran untuk teman-teman untuk konseling terbuka seperti apa? Ada gambaran? Oke, saya lanjutkan. Nanti ada konseling tertutup, konseling kelompok secara tertutup di mana komitmen kalian akan dijaga. Mulai dari nanti terkait kalian tidak boleh istilahnya itu meninggalkan kelompok secara sendiri. Ya, kalian harus bersama-sama untuk menyelesaikan ini secara sama-sama dan itu harus komitmen, tidak boleh keluar dan masuk dan tidak ada tambahan anggota kelompok. Sekali 4 ya 4. Karena kelebihan dari konseling kelompok adalah kita mengutamakan komitmen dari anggotanya untuk pencapaian keberhasilan mereka. Seperti itu. Mungkin untuk kelemahan dari konseling kelompok sendiri, konseling kelompok secara tertutup sendiri, mungkin dari beberapa aspek, mulai dari kalian kan ketemunya orang-orang ini aja, terus kalian itu mudah bosan seperti itu. Sudah ada gambaran mau konseling seperti apa? Konseling kelompok seperti apa? Tertutup. Untuk Mbak Fani tertutup. Alasannya seperti apa Mbak Fani? Alasannya biar dari awal sampai akhir itu kita itu tetap fokus menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama. Oke. Jadi nggak perlu ada lagi orang yang keluar ataupun masuk buat ikut proses konseling kelompok ini. Lebih nyaman tertutup. Iya, lebih nyaman tertutup. Untuk Mbak Ila bisa diutarakan? Pertanyaan tertutup. Hah? Apa sih? Konseling kelompok terbuka tertutup. Oh iya. Konsen ini. Maaf. Oke, tarik nafas dulu, santai. Oke, udah? Ya, Oke, mau konseling kelompok terbuka atau tertutup? konseling tertutup. Tertutup. Alasannya seperti apa Mbak Ila? Biar permasalahannya itu selesainya apa bersama-sama gitu loh. Seperti itu. Iya. Jadi itu ya. Oke, terima kasih Mbak Ila. Untuk Mbak Devi, Kalau saya sih lebih ke tertutup. kenapa Mbak Devi? Gimana ya? Kalau dari tadi Bapak yang jelaskan kalau terbuka kan bisa masuk keluarnya anggota ya. Kalau saya milih tertutup biar tidak ada masuk keluarnya anggota dan tidak mau beradaptasi lagi gitu sama teman-teman. Jadi kalau saya milih tertutup biar tetap sama dan menambah chemistry di dalam konseling ini. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Devi. Mbak Vicky, Tertutup. kenapa alasannya Mbak Vicky?
biar nggak adaptasi, terus tuh fokus buat memecahkan masalah Secara hanya keseluruhan. iya lingkungan aja. Oke. Baik, terima kasih untuk anggota kelompok atas pilihannya. Oke, bentar. Berarti ini konseling kelompok secara tertutup. Oke, saya harap kalian komitmen dengan pilihan kalian sehingga sampai akhir kita nggak ganti untuk ke konseling kelompok secara terbuka. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang berapa kali kita bertemu dalam waktu 1 minggu. Kalian inginnya berapa kali? Kalau misalkan kita bertemu dalam jangka waktu yang banyak, misalkan selama 7 hari kita bertemu lebih dari 3 kali, itu akan menguras energi kalian. Justru juga kalau misalkan kalian melakukan inginnya pertemuan hanya sekali, itu efektivitas dalam konseling kelompok ini juga akan kurang. Jadi bisa ya ada gambarannya ya mau seperti apa? Untuk ayo Mbak Fani, seperti apa frekuensinya dalam maksudnya pertemuan dalam waktu 1 minggu? 1 minggu 2 kali. Alasannya? Karena tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Oke, simple ya. Oke. Untuk Mbak Ila? Iya sama. Sama. Untuk Mbak Devi? Iya, boleh juga di 1 Alasannya? minggu 2 kali, biar lebih efektif Efektif. ya. Oke. Kalau 3 kali nanti menambah terlalu banyak waktu. Ya gitu. Untuk Mbak sama juga. Iya 2. Alasannya? Alasannya Sama juga. sama seperti Mbak Fani. Oke. Untuk waktunya, harinya, jamnya, maunya seperti apa? Mungkin hari Weekend. Jumat sama Sabtu gitu atau Weekend. Sabtu Minggu. Weekend. Ya tahu weekend kan ada 3, ada Jumat, ada Sabtu, ada Minggu. Bisa Jumat, bisa Sabtu, bisa Minggu. Astagfirullah. Jumat Sabtu. Mbak Devi? Kalau saya sih lebih ke pulang sekolah saja Bapak. Kalau weekend kan lebih ke me time sama diri sendiri, entah itu sama keluarga. Oke. Harus tinggal Berarti bisa ya Jumat sama Sabtu ya? Karena kan mungkin untuk hari Minggu kan masih libur, bisa untuk weekend. Iya boleh. Boleh? Tapi iya boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi kenapa tadi? Nggak apa Mbak Devi, terangkan aja. Ya, kalau menurut saya sih mending kalau pulang dari sekolah. Oke. Jadi langsung pulang sekolah langsung ke ruangan bapak gitu. Oke, baik. Untuk Mbak Fani, Ya setelah pulang sekolah juga. setelah pulang sekolah. Untuk Mbak Ila, Setelah pulang sekolah. berarti Kamis sama Jumat? Iya, boleh. Boleh. Boleh setuju ya Mbak Vinci tadi? Setuju. Bisa? Bisa. Bisa. Aduh, kenapa ya lemes gini? Mau air dulu? Enggak. Mau makan? Mau tidur? Enggak, oke saya lanjut ya. Baik, saya simpulkan dari awal kita konseling kelompok dalam tertutup dengan pertemuan 2 kali dalam 1 minggu pada hari Jumat, hari Kamis dan Jumat pulang sekolah. Pulang sekolah jam berapa ya? Jam 3 ya? Iya. Jam 3. Untuk durasinya kalian mau dalam konseling kelompok ada 60 sampai 90 menit. Jadi bisa kalian tentukan durasi minimalnya seperti apa agar nanti kalian juga mampu dan kita bisa on time dalam konseling kelompok. Gunanya juga misal nih kalau misalkan kalian terlalu sedikit juga nanti kurang enak, kalau misalkan kelamaan juga nggak enak kayak gitu. Oke, untuk apa Mbak? Kenapa? Iya, lanjut. Lanjut. Nah, kenapa terus? Kenapa? Oke, untuk Mbak Ila maunya berapa menit? 90 menit. Oh banyak ya. Alasannya? Itu minimal loh Mbak. Iya lebih cepat. Untuk Mbak Fani Kenapa? mau berapa Durasi. menit durasinya? Minimal Minimal berapa? 60 sampai 90. 1 jam cukup. 1 jam cukup. Oke, Mbak Devi. Alasannya Mbak Fani? Maaf. Biar nggak terlalu lama juga sih. Oke, biar nggak bosan juga ketemu saya. Oke, iya kan? Mbak Devi, Tengah-tengah. berapa tengah-tengah itu? 70. 70. 75, 80-an gitu. 90 100. Alasannya? Ya biar kalau terlalu pendek nanti tidak terlalu permasalahannya nanti Kurang efektif ya ceritain. Kalau terlalu panjangan nantinya cepet bosan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Iya. Mbak Vicky, 60 atau
70. 70. Baik, ini ada 62, ada 72 orang. 60 ada 2 orang yang beli 60, ada yang mau 70. Kedua Ada yang orang. 90. Ada yang 90 bahkan. Kalau misalkan nih, kenapa kok mau pilih 90 menit Mbak Ila? Apakah dirasa 90? Itu nggak cepet, itu sudah maksimal itu Mbak. Maksudnya 90 cepet menit. permasalahannya Iya. apa cepet apanya? Permasalahan. Kayaknya kurang minum ini. Minimal 60 menit, maksimal 90 menit. Pilihnya 60. 60. Jadi sama kayak Mbak Fani nih. Biar cepet juga. Kalau Mbak Devi, apakah 60 menit itu dirasa kurang atau seperti apa Mbak Devi? Mungkin cukup ya. Cukup ya? Soalnya kan 1 minggu kan 2 kali pertemuan Mm-mm. juga, jadi lebih Jadi efektif. bahas nanti yang 60 menit. Iya. Tadi setuju nih 60 menit. Iya boleh. Kelas. Kelas. Legowo. Legowo. Oke. Terpaksa. Ah? Legowo. Enggak kok, Mbak ini bisa aja. Wajar. Mbak Winky? Mbak Vicky 60. Enggak, ada 70. 70. 60 70. Jadi bersedia kalau misalkan cuma 60. Oke. Baik, jadi untuk konseling kelompok kita lakukan secara tertutup. Frekuensi pertemuannya salam seminggu 2 kali. Hari Kamis dan Jumat pukul 3 selama 60 menit. Ya, bisa? Sudah dipahami dan komitmen untuk menjalankan? Iya. Oke, komitmen. terima kasih. Untuk selanjutnya ada peraturan-peraturan terkait kehadiran, terus terkait sikap, cara bicara, seperti itu. Bisa? Bisa dipahami ya? Oke, sebelum masuk ke sana, saya juga lupa ini nanyain terkait kalian maunya outdoor atau indoor. Kalau misalkan outdoor, kalian nanti konseling kelompok dilakukan di luar ruangan. Enaknya di outdoor itu kalian bisa lihat cogan-cogan kayak gitu. Kelemahannya mungkin dari Kurang fokus. iya, kelemahannya memang gitu, nanti kalian kurang fokus terhadap konseling kelompok, kemudian ya sebagainya seperti itu, berisik terutama. Kelebihannya kalian bisa istilahnya itu lebih bisa menghirup udara yang seger kayak gitu. Udah ada gambaran? Sudah. Kalau misalkan indoor, kalian bisa fokus terhadap satu tujuan, kalian nggak berisik. Terus kekurangannya dari indoor mungkin kalian jenuh atau bosan. Untuk Mbak Ila sendiri maunya seperti apa? Apa tadi? Indoor. Indoor alasannya? Biar apa lebih fokus aja gitu. Oke, Mbak Fani? Kalau saya bisa gantian sih kadang. Bisa Gantian? indoor, Ya, bisa oke. outdoor. Biar ada Suasana baru. indoor-outdoornya. Oke. Apakah dibolehkan gitu? Boleh kan sesuai kenyamanan dari anggota juga. Iya. Saya tinggal ngikutin. Saya Kan sekolah kita kan juga besar, itu ada taman yang besar itu. Masya Allah. Jadi saya juga sama Mbak Fani bisa indoor, bisa outdoor. Nanti Oke. kan takutnya ada yang bosen di ruang ini terus gitu. Oke, baik. Ya. Untuk Mbak Pinky Sama. sama alasannya? Sama. Iya. Biar gak bosan. Benar, sama. Oke, baik, terima kasih Mbak Pinky. Terus mungkin kita masuk ke aturan-aturan yang membuat kalian harus berkomitmen untuk kehadiran sendiri. Kalian maunya seperti apa kalau misalkan salah satu dari anggota kalian tidak hadir dalam sesi konseling kelompok? Untuk Mbak Fani terlebih dahulu. Dipasin aja sih jadwalnya biar sama-sama, biar nggak ada yang Diulang lagi gitu. nggak nunggu sampai bareng-bareng gitu. Misalkan nih salah satu Kalau dari misalnya ada Mbak yang Fani satu nggak bisa gitu, itu mungkin Ganti jadwal gitu kan? Iya, ganti jadwal. sesuai fleksibel gitu. Kalian bisa fleksibel gitu, misalkan Iya, salah iya. satu ada yang nggak bisa nggak Emang kalau harusnya hadir. gimana emang? Ya harusnya kalian memang harus sepakat hari itu ya hari itu terus. Kita nggak bisa istilahnya itu sefleksibel itu, nanti kalian kan mengentengkan urusan kelompok ini. Oh iya Kayak iya. gitu. Iya. Bisa? Jadi semisal nih Mbak Devi nggak ikut hadir, Mbak Devi harus ada denda lah, kayak punishment itu sendiri. Nah, mungkin saya juga berharap Mbak Devi nggak seblinger itu. Jadi masalah denda ini masalah urusan terakhir kayak gitu. So Mbak Devi maunya seperti apa? Untuk istilahnya itu Kalau izin biar ini semua komitmen lah. ya Pak, izin nih Pak. Kalau kalau ada telat 10 menit tapi sudah ngabarin bapaknya, itu
sih apakah boleh dimaklumin aja, kan cuma telat beberapa kan bisa ditunggu nggih Pak nggih. Iya. Ditunggu. Kalau ada beberapa jam atau udah melampaui komitmen itu tadi jam berapa gitu, itu udah dikasih hukuman. Ya Oke. kira-kira hukuman yang saya ini yang tidak Beratkan. yang tidak memberatkan. Ngebeliin nasi. Kira-kira nasi. Kira-kira hukuman apa ya Pak ya? Kurang paham juga ya. Yang tidak Meringankan dan tidak memberatkan. kayak gitu. Beliin es aja. Oh, itu dari Mbak Fani udah yang berpendapat. Setuju nggak? Beliin jajan makanan ringan gitu aja. Ya, nanti sambil konseling sambil Nyemil. Nyemil apakah gitu. boleh Pak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Ya. Baik. Oke, setuju memang teman-teman kayak gitu. Setuju. Oke, langsung setuju ya. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin saya tanya terkait sikap kalian berpendapat, terus bicaranya seperti apa, bisa kalian sepakati juga. Misalkan nih kalau aku berpendapat harusnya kayak mana, bahasa yang saya gunakan harusnya kayak mana, gitu. Kan ini kan sudah masuk ke Medan gitu. Indonesia. Namanya bahasa Indonesia, yang terus baik dan benar. Angkat tangan kalau satu-satu. angkat tangan kalau mau Berpendapat. pendapat. Pak Devi. Izin kalau saat waktu konseling jangan main HP. Baik. Nanti- Terus. Biar lebih fokus konselingnya. Oke, baik. Untuk Mbak Fani. Kalau misalnya temennya berpendapat itu ditunggu dulu sampai Oke. temennya selesai baru boleh berpendapat. Nggak boleh memotong gitu Nggak boleh ya. memotong. Pak Ila. Ya, sama kayak Bapak. Oke, sama ya. Baik. Jadi peraturannya yang bisa disepakati mulai dari kehadiran. Kalau misalkan nggak hadir, diberi hukuman. Ada yang kedinginan. Enggak. Diberi hukuman istilahnya itu membelikan makanan ringan seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik, jadi nggak boleh campur-campur. Terus kemudian sikapnya nggak boleh memotong. Kemudian kalau misalkan ada yang berpendapat ditunggu dulu seperti itu ya. Bisa dikomitmenkan untuk kalian? Bisa. Bisa. Wih, tegas sekali. Terima kasih Mbak Fani. Mbak Devi, bisa? Bisa. Mbak ini siapa? Vinky. Bisa. Mbak Ila? Bersedia. Oke, yakin udah bersedia semua? Bersedia. Sepakat ya? Iya baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya konseling kelompok ini kalian harus bisa menjaga rahasia permasalahan dari anggota kelompok kalian. Terutama saya juga harus bisa merahasiakan permasalahan kalian dari guru-guru kalian sendiri. Gunanya apa? Juga satu, kenyamanan. Ngantuk ya? Ini masih initial stage, masih pembukaan ini Pak Fani. Terus kemudian kalian bisa suka terbuka lah nanti. Kalau misalkan kerahasiaan kalian sudah dapat, keterbukaan antar anggota nanti bisa semakin meningkat. Kemudian chemistry antara anggota juga semakin meningkat. Bisa dipahami? Bisa jadi dijamin rahasianya tetap Iya. aman gitu. Iya. Kalau misalkan memang nggak aman, berarti salah satu Bahasa dari Indonesia. kalian harus bahasa Indonesia. Indonesia, oke. Oke, baik. Sudah komitmen ya? Oke. Oke, saya sepakati. Baik, terima kasih. Saya harap kalian juga semangat untuk mengikuti sesi selanjutnya. Terima kasih juga kalian sudah istilahnya itu niat untuk datang ke sini. Apakah kalian bersedia untuk melanjutkan ke tahap atau sesi selanjutnya? Udah nggak ada kata-katanya. Iya. Ya, bersedia. Oh ya, Mbak Fani, Bersedia. yakin? Yakin. Oke. Baik, untuk seperti itu saya apresiasi juga untuk kalian yang sudah istilahnya itu ada Mbak. Nah, ya itu konselor Mbak, kita harus mengamati anggota-anggotanya yang sedang istilahnya itu nggak fokus terhadap konseling kelompok ini. Jadi bisa fokus? Capek ya? Enggak. Belum ya? Lanjut. Lanjut ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berniat dan masih semangat untuk mengikuti sesi konseling pada tahap tadi. Kemudian saya harap di tahap ini dan tahap selanjutnya kalian masih tetap semangat seperti ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya tolong dong untuk sikap dalam konselingnya dienakin, dinyamanin. Tuh, oh ya nggak apa-apa, terserah.
Nah, dinyamanin, udah enak ya sofanya ya. Gurunya yang pakai kursi kecil. Maaf ya. Enggak apa-apa. Jadi sudah. Angkat tangan dulu, enakin dulu, oke. Oh gitu Mbak Fani ya, es breakingnya Mbak. Biar seger. Slide. Ya biar slide, gemoy apa itu? Udah? Baik. Untuk sudah nyaman. Baik untuk selanjutnya nih, apa sih yang ingin untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya kalian bisa tarik nafas dulu, buang. Oke, siap ya untuk menceritakan permasalahan kalian. Dan sebelumnya juga kalian sepakat nanti dalam penyelesaian masalah kita bahas satu permasalahan dulu. Bisa disepakati? Bisa. Jadi pamflet kita stres belajar lo ya. Iya. Iya. Oke, sudah nyaman? Nah, Sudah sepakat ya nanti permasalahan siapa yang ingin kita bahas pada hari ini? Sudah sepakat atau belum? Sudah ya, nanti disepakati. Kita nanti cerita sebentar Mbak. Berarti saya mulai untuk Mbak Fani menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Silakan Mbak Fani. Jadi Iya, tarik nafas dulu kalau nah jadi tuh apa namanya, kalau misalnya saya belajar itu sering banget bosan, terus habis itu kayak suka kurang fokus kayak gitu sih Pak. itu dalam semua mata pembelajaran. Ya jadi kalau misalnya pelajarannya itu dirasa waktunya udah cukup panjang, itu tuh kadang kayak bosen gitu sih. Seperti itu. Untuk lanjut, itu gambaran singkatnya ya Pak ya? Iya. Oke, untuk Mbak siapa namanya ini? Devi. saya Pak. Kalau saya sih ya juga udah bosan. Terus ya ada niatan untuk mengerjakan. Itu udah buka laptop. Tapi saya lebih ke scroll IG gitu. Ya kayak gitu. Stres. Oh iya, mudah bosan juga. Jadi Ya terus lanjut Mbak. Untuk Sophie. Jadi terus banyak tugas-tugas juga. Oke. Ya banyak tugas-tugas juga. Itu yang membuat stres nambah ya. Ya, jadi kayak itu kayak udah males gitu kayak Udah buka laptop. ya buka laptop terus walah wis lebih kayak banyak sekali kayak bingung kayak gitu harus mau dimulai dari mana Oke, gitu. baik. Ke Mbak Tinggi. Tadi kan banyak mata pelajaran Pelajaran. ya Pak, jadi kayak tugasnya tuh semua itu hampir ada gitu, jadi tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu. Terus pas waktu udah ngerjain ini tuh udah ngerasa capek udah nggak fokus, bosen, terus mau ngerjain yang selanjutnya tuh bingung gitu, jadi stres mau ya apa buat ngaturnya itu gitu loh. Sudah. Sudah. Untuk Mbak Ila selanjutnya yang terakhir. Ya Allah. Saya tuh stres karena kebanyakan tugas sih Pak. Sama ya. Iya. Lanjut. Dan ya kayak mau ngerjain yang mana gitu bingung gitu, dan juga kalau mau ngerjain gitu kadang ya mau ngerjain itu kadang buka-buka TikTok terus kayak chattingan gitu, jadi nggak fokus. Gitu. Iya. Oke, baik yang saya simpulkan dari mungkin ya sudah. Iya sudah Yang Pak. saya simpulkan nih dari Mbak Ila sendiri, Mbak Ila ini stres belajarnya karena dia kebanyakan tugas dari guru. Seperti itu. Iya. Dari Mbak Fani sendiri yang dapat saya simpulkan, Mbak Fani mengalami stres belajar dikarenakan ketika ada jam mata pelajaran yang cukup panjang, Mbak Fani
mengalami hal tersebut, stresnya itu keluar, stresornya itu meningkat lah intinya kayak gitu. Iya. Benar Mbak Fani? Iya, benar. Terus Mbak Devi mungkin tadi stres Bingung. belajarnya itu bingung ketika ada tugas banyak, terus ngerjainnya mulainya dari mana? Iya. Seperti itu. Mbak Vinky, mungkin kesimpulannya juga sama ya, karena banyaknya mata pelajaran, tugas-tugasnya juga banyak sekali, terus intinya seperti itu. Sudah ada gambaran untuk 4 anggotaku yang kusayang. Bagaimana? sayang. Sebentar. Ada yang telepon. Sudah? Sudah. Oke. Udah ada gambaran mau masalah mana nih yang membuat kalian tertarik dan istilahnya itu kayaknya nih juga permasalahan dari setiap siswa yang ingin dibahas. Hani? Boleh. Boleh? Iya. Setuju? Boleh. Boleh setuju. Oke. Soalnya hampir sama juga. Iya. Iya. Intinya semua permasalahan Iya. dari situ ya. Iya. Sama. Oke, Mbak Fani, yang kepingin Mbak Fani inginkan seperti apa kalau boleh saya tahu? Mungkin gimana sih caranya biar kayak suasana bosan itu tuh nggak terjadi waktu pelajaran kayak gitu sih, karena kan namanya siswa ya setiap hari kan belajar dari pagi sampai sore. Nah kalau misalnya rasa bosan itu tadi tiba-tiba ada kan kayak sayang banget kan ketinggalan pelajaran atau nggak didengerin pelajarannya kayak gitu. Seperti itu. Oke, Mbak Devi, benar Mbak Devi seperti apa? Kasus dari Mbak Fani? Mungkin untuk gaya belajarnya Enggak, maksudnya. Oke, baik. Oke, dari saya simpulkan dulu ya dari Mbak Fani itu mungkin kepinginnya itu gurunya itu lebih kreatif dalam mengajar. Kemudian waktunya itu seefisien mungkin, jadi nggak terlalu lama seperti itu. Oke, kemudian Mbak Fani saya mau tanya juga, kebutuhan apa saja sih yang Mbak Fani inginkan agar Mbak Fani itu misalnya dapat mengurangi dalam stres itu tadi? Gimana Fani? Mungkin kayak izin keluar sebentar kayak Betul. kamar mandi biar lihat-lihat udara luar dulu sebentar di luar kelas gitu mungkin. Oke, bagus. Untuk mungkin dari Mbak Ila sendiri, atau mungkin ada pendapat nggak nih dari beberapa teman-teman nih terkait permasalahan Mbak Fani? Mungkin dari Mbak Vinky. kebutuhan. Dari Mbak Fani masalah. Ya gimana? Ya seperti tadi kayak mencoba pembelajaran yang lebih asik gitu. Seperti apa Mbak Vinky? Inginnya pembelajaran asik menurut Mbak Vinky itu seperti apa? Yang kayak misal matematika ya, kayak misal pembelajaran yang matematika Bentar itu ya, Pak. kayak Iya. dengan diselingi kayak kuisis gitu, terus habis itu belajar pakai video atau intinya tuh kayak pertanyaan yang bikin kita semakin Oke. semakin kayak apa penasaran buat lanjut ke gitu. Ya. Gimana Mbak Fani terkait dari Mbak Vinky? Apakah? Ya berarti kan tergantung sama gurunya kan. Iya, artinya sama juga. Iya, mau memberikan hal itu enggak ke siswanya biar siswanya tuh enggak bosan gitu. Berarti itu termasuk gaya belajarnya Kak ya? Iya. Jadi kita jangan fokus juga ke gurunya. Jadi pengennya Mbak Fani itu mengurangi stres belajar Mbak Fani itu sendiri seperti itu. Kemudian mungkin dari Mbak Devi ada yang berpendapat atau Mbak Ila? Atau juga? Atau mungkin Gimana Mbak Ila? jam mata pelajarannya dikurangin gitu. Oke, baik. Ngatur guru nih lah. Ya, makanya Ya, bisa dari tadi jadi kalau kayak gitu, Pak. fokus kalian itu ingin merubah gurunya, tapi kalau menurut saya nih, kalian nggak fokus ke diri kalian, di diri Mbak Fani sendiri, cara mengurangi stresnya itu seperti apa? Ya, Kalau Pak, guru saya- ya biarannya guru kayak gitu. Saya kan mungkin itu tadi Istirahat. dengan pakai Ice breaking enggak? keluar kamar mandi, keluar kelas buat rehat. jadi kayak kan biasanya kan pelajaran kan 2 jam. Nah itu bolehlah 5 menit kayak kamar mandi. Boleh. Cuma buat lihat aja gitu. Nanti kan mungkin dengan selesai melihat
itu tadi lihat suasana di luar kelas Stres itu udah dikurang kayak gitu. berkurang sedikit. Sedikit. Oke. Sejauh ini yang Mbak Fani katakan apakah sudah dilakukan? Belum sih, karena lebih kalau misalnya lagi males banget udah jamnya panjang itu lebih kayak mungkin mainan HP Mainan gitu HP. kan. Untuk teman-teman juga seperti itu. Kalau misalkan jam waktu jam terlalu panjang. Mm-mm. Iya. sama seringnya main HP. Iya. Iya. Ada nggak sih yang kalian lakukan kalau misalkan hal seperti itu mulai dari Mbak Ila sendiri? Iya kayak izin keluar kelas gitu. Sama aja berarti ya. Oke. Mbak Devi, Kalau saya sih lebih ke ngobrol sama temen. ngobrol malah sama temen. Oke. Itu lebih oke, lebih barbar lagi. Mbak Vinky Sedikit tidak usah mereka. sedikit sudah. Dan Gimana? maksudnya kayak Tidak memperhatikan memperhatikan. gurunya Oh, gitu. gitu loh, ngasih kayak space buat nafas. Oke, berarti istilahnya itu apa ya yang kalian lakukan sedikit negatif mungkin ya dalam konotasinya ya. Oke, pinginnya Mbak Fani yang Mbak Fani lakukan itu seperti apa? Misalnya nih, contoh tadi yang pengen keluar itu bisa Mbak Fani gambarkan. Itu izin kamar mandi. Maksudnya digambarkan lebih jelas lagi. Misal nih matematika 3 Misal jam. nih. Mm. Misal nih waktu jam pelajaran kan emang yang paling benar-benar bikin males itu matematika karena udah lama terus gurunya itu jelasinnya itu kurang. Nah itu mungkin 5 menit aja izin ke gurunya buat keluar kelas, buat lihat-lihat tanaman di sekitar kelas aja. Nah itu mungkin Bisa sudah mulai. cukup deh. Bisa cukup. Mbak Daka ada pendapat? Tidak ada? Tidak ada. Untuk Mbak Vinti? Oh, tidak ada semuanya. Baik, mungkin apa yang Mbak Fani lakukan itu termasuk tingkah laku yang sesuai nggak dalam diri Mbak Fani sendiri? Mana? Maksudnya gimana? Yang kamu ambil tadi kan Yang keluar itu sesuai nggak tingkah Dari- laku itu? Baik nggak menurut Mbak Fani? Sebenarnya nggak baik, cuman kan biar Menghilangkan rasa bosan. setelah keluar itu tadi nanti masuk lagi tuh biar mungkin lebih fokus. Dan menghilangkan rasa bosan tadi Mbak ya. Masya Tapi caranya itu baik nggak? baik, baik menurut saya. Hilang. Baik, Mbak Devi menurutnya baik nggak cara Mbak Fani itu? Kalau cuma izin apa itu kayak keluar 5 menit saja ya enggak masalah sih menurut saya Pak. Nggak masalah ya? Iya kan nanti kembali lagi kan dengan Komitmen juga ya, Iya. kembali. Oke, Mbak Vinky. Iya. Baik, Sama. baik, Mbak Ila. Baik, oke. Untuk Mbak Fani, kalau sudah menurut teman-teman baik, oke, memang ya dibutuhkan untuk rehat sejenak, untuk lebih kembali fresh dan fokus seperti itu. Iya Pak. Yang Mbak Fani butuhkan selama 5 menit tadi maunya seperti apa? Mungkin ada camilan, mungkin ada masukan dari teman-teman nih. Oh ya juga. Ah. Itu berarti gaya belajarnya Angkat ada. tangan dong kalau mau. Keren sih. Oke. Jadi gaya belajarnya ya seumpama kalau di kalau ini kan Mbak Fani kan permasalahannya di saat pembelajaran kan. Hmm. Kalau saat pembelajaran sih kalau ya minta izin kepada guru untuk membawa kayak camilan, snack kayak gitu Oke. agar biar tidak lebih bosan dan lebih kayak fleksibel gitu loh Pak. Oke. Untuk mengurangi lah. Iya, mengurangi rasa bosan Kebosanan tadi. stres tadi. Mbak Ya, Ila, tetap masih ada? ya Lanjut, tetap lanjut. tetap memperhatikan pembelajarannya tapi disambil sama snack tadi. Berarti konseling kelompok ini juga bisa loh dijadiin kayak gitu. Iya. Biar kalian fokus, kalian bawa cemilan, bisa diterapin nanti di guru-gurunya. Semoga Iya. guru-gurunya itu sebaik saya kayak gitu ya. Enggak semua seperti itu. Oh, iya, Iya. memang. Untuk Mbak Ila sendiri seperti apa Mbak Ila? Ada pendapat nggak? Bagus lagi kan? Pertanyaannya itu yang dibutuhkan menurut Mbak Ila seperti hal kasusnya Mbak Fani seperti apa? Sebaiknya kayak gurunya itu mengajak
kayak speaking, dikit-dikit speaking supaya anak-anak ini teman-teman ini bisa apa itu Tidak lebih apa-apa nih. iya lebih ke kayak apa itu namanya fokus gitu loh. Fokus. Kayak Berarti guru nih ya. Nggak ada nih gurunya terus Mbak Ila ini. Padahal kan orangnya yang harus dibuat. Mbak Fani, gimana Mbak Fani? Ada Mbak Fani ada nggak? Nggak ada. Udah capek nih. Cukup sih, cukup. Cukup. Kayak apa sih? Apa? Kan nggak fokus kan? Jadi untuk istilahnya itu keinginan apa namanya? Keinginan Mbak Fani yang dibutuhin Mbak Fani. Menghilangkan rasa bosan tadi. Apa cewek snack ingin untuk Mbak Devi? Kayak belajarnya. Ya belajar sudah cukup. Kalau snack sih kayaknya tergantung gurunya juga lagi kan. Kalau Mbak ada. dalam diri sendiri Mbak. Kalau saya sendiri sih kalau makan sih nggak terlalu ya. Mungkin ya itu tadi cuman sejenak keluar sebentar 5 menit terus balik lagi. Kalau misalkan dilakukan sebelum mata pelajaran apakah bisa? Supaya nggak ketinggalan? Tergantung pelajarannya ya Mas. Pak. Nggak apa-apa yang berapa gini. Mas, Panggil Karena abang pelajarannya juga boleh. misalnya dari jam 7 sampai jam 9 kan biasanya. Nah itu tuh jam 8-an itu kan udah lama banget, itu udah kayak ada bosan. Jadi bukan yang setiap pelajaran keluar, tapi setelah 2 atau 3 pelajaran itu dikasih 5 menit buat keluar sebentar gitu. Baik, untuk selanjutnya nih Mbak Fani, ada beberapa rencana Mbak Fani nih bisa diteruskan Mbak Fani? Bisa ya? bisa. Silakan diteruskan Mbak Fani. Rencananya Mbak Fani gimana? Bisa deketan Mbak Fani, nggak apa-apa. Sudah? Oke, sudah. Oh, ada 3 rencananya ya. Untuk yang pertama, Mbak Fani ingin sebelum mata pelajaran yang Mbak Fani anggap menimbulkan stres, Mbak Fani mau membeli jajan terlebih dahulu di kantin untuk mengurangi moodnya tadi. Nah, Betul. yang kedua, Mbak Fani ketika nanti memang mata pelajarannya sudah per jamnya sudah bosan, Mbak Fani mau keluar sejenak bisa 5 menit. Kemudian yang ketiga, Mbak Fani harus fokus dan komitmen. Kalau misalkan Mbak Fani sudah keluar dari situ dan Mbak Fani harus bisa kembali dengan semangat dan stres yang sudah berkurang. Apakah ini bisa dilakukan Mbak Fani? Bakalan dicoba sih Pak. Untuk mata pelajaran apa saja Mbak Fani yang Mbak Fani inginkan? Matematika. Matematika aja. Matematika ya terlalu kilat berarti. Jepang. Agama Mbak Fani juga bosan. Masya Allah. Yakin? Masya Oh, Allah. enggak. Agama yang lain gitu. Sejarah. Sejarah. Oke. Oke Mbak Fani, saya harap Mbak Fani bisa komitmen terkait permasalahan Mbak Fani dan Mbak Fani harus janji bisa dilakukan, dan saya mau berharap perkembangan Mbak Fani di pertemuan selanjutnya seperti itu. Iya Pak. Ya. Untuk teman-teman, kalau misalkan ada permasalahan seperti itu, apakah bisa dilakukan dengan caranya Mbak Fani dan pendapat-pendapat kalian tadi? Seperti itu. Apakah bisa Mbak Fani? Bisa. Insyaallah. Bisa. Set. Kayak saya rasa ini sudah lebih dari 90 menit kayaknya ya. Kayaknya juga kayaknya lelah, lapar, Letih, letih, lesu, lemah. Love you. Love you. Begitu. Jadi saya harap untuk pertemuan ini kalian ketika ada permasalahan yang sama seperti Mbak Fani, saya harapkan kalian bisa dan mampu untuk mungkin berdiskusi dengan teman, mungkin misalnya bisa mengatasi secara mandiri. Saya harapkan seperti itu. Saya rasa pertemuan kita cukup. Kita bahas pertemuan besok dengan masalahnya Mbak Devi. Iya Oke? Pak. Oke. Mbak Devi ya. Iya Mbak Devi. Mbak Devi ya. Iya, Iya, Mbak nggak Devi. apa-apa. Jadi
semoga pertemuan ini bermanfaat dan penuh berkah. Amin ya Allah, terima Mengucapkan kasih terima Bapak. kasih. Makasih. Dan ya, saya harap Pak. kalian tetap komitmen untuk mengikuti konseling kelompok. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih. Makasih Bapak. Aduh. Kurang menit aja. Pak Devi ya. 50